saya adalah Pak Mubarak. Saya lahir dari keluarga sederhana pada tanggal 23 Februari 1990 atau sekitar 25 tahun yang lalu. Saya saat ini sedang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di UPT Kesehatan Permasyarakat yang ada di Gamperta, tepat di belakang pos polisi yang ada di Simpangan Merah. Dan kalau misalnya ada dari teman-teman atau keluarga atau saudara teman-teman yang membutuhkan bantuan atau ada yang keluarganya mengalami masalah dengan kesehatan di paru-paru atau misalnya batuk, sesak nafas, bisa menghubungi saya, nanti saya bantu berobatkan supaya lebih cepat. Selain itu, saya juga sedang mengenyam pendidikan di Universitas Sumatera Utara dan dengan program ekstensi farmasi, karena saya berasal dari pendidikan yang pertama dari D3, untuk menyambung sarjana itu harus menyambung ke program studi ekstensi farmasi. Itu saya sekarang sedang penelitian, sedang mempersiapkan skripsi, dan kebetulan di sana juga ada PNI. Ya, ambil sarjana langsung, tidak program reguler, tidak dari ekstensi. Nah, nanti kalau misalnya pun teman-teman ada yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan atau obat-obatan, bisa juga konsultasi dengan saya. Berbicara dengan kesehatan, saya teringat dengan pengalaman saya dulu ketika saya pertama kali masuk pendidikan kesehatan, tepatnya ketika saya masuk di jenjang D3 di Poltekkes Kesehatan. Itu saya pernah ditanya oleh dosen saya tentang penyakit diabetes. Kenapa perempuan itu lebih mudah terkena penyakit diabetes? Itu ditanya oleh dosen saya, dan kami jawab itu diabetes itu terjadi karena ketidakmampuan pankreas untuk memompa dan menghasilkan insulin. Dan beliau katakan salah. Kami cari-cari jawabannya, kami tidak mendapatkannya. Pada akhirnya dia menjawab begini, perempuan itu lebih mudah terkena diabetes karena perempuan lebih sering menelan janji-janji manis dari laki-laki. Kata dosen saya, memang dosennya agak nyeleneh, tapi enak lah. Saya orang tua saya saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Medan, tepatnya di jurusan teknik mesin. Kalau ada teman-teman yang di situ bisa mungkin bisa dibantu. Ya. Bantu Pak. Nilai. Dana. Lanjut, saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya adalah anak ketiga dari 5 saudara. Kami terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Anak pertama, kedua, dan keempat itu adalah perempuan, sedangkan saya anak ketiga, dan kelima yang paling kecil anak laki-laki. Sebagai anak laki-laki paling besar itu ada beberapa kelebihannya. Salah satunya ya bisa dapat warisan paling gede. Itu salah satu kelebihannya. Tapi saat ini saya merasa bisa membanggakan orang tua saya, karena seharusnya sebagai anak laki-laki paling besar itu bisa menjadi seorang kebanggaan buat keluarga. Dan tentunya nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi ketika ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, kita yang akan menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pemangku tanggung jawab terbesar dalam keluarga. Tapi sampai saat ini saya merasakan belum bisa memberikan hal itu, karena bahkan dulu ketika saya SMP, saya itu orangnya hancur-hancuran, sering bolos sekolah, terus sering berantem berkelahi dengan keluarga, dengan orang tua, dan bahkan sering mencuri uang ayah saya hanya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak ada gunanya sebenarnya. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu mobil 4WD dulu, Tamiya. Oh, kamu tahu ya? Itu dulu saya sering mencuri uang orang tua saya untuk membelikan itu, untuk balapan. Saya sering juara memang. Tapi saya rasa gara-gara itu saya sering berantem. Dan ketika saya masuk SMA, saya mulai tersadar, karena di SMA itu ada materi yang namanya muhasabah diri. Kalau teman-teman ada yang tahu, itu adalah materi di mana kita mengingat masa lalu kita, apa yang kita lakukan, dan untuk berubah di masa depan. Nah, di situ saya tersadar kalau selama ini apa yang saya lakukan itu tidak ada gunanya. Dari situ saya berkomitmen untuk berubah dan membanggakan orang tua saya.
Dan ketika ada peluang lowongan pembukaan pegawai negeri sipil, itu saya ikuti. Padahal sebenarnya sih tidak ada keinginan untuk lulus, cuma hanya sekedar coba-coba. Tapi mana tahu lulus sekaligus bisa membanggakan orang tua saya. Dari situ saya bersyukur saya lulus. Ketika itu pengumuman lulusnya tengah malam, jam 2:30 saya lihat internet pengumumannya dan saya lulus. Langsung saya bangunin keluarga saya. Pada saat itu juga saya dipeluk sama orang tua saya, dan orang tua saya menangis di depan saya. Saya nggak tahu harus ngapain, mau nangis rasanya malu, dan kalau mau ketawa itu kurang ajar. Nah, jadi saya rasa di situ adalah salah satu saat membahagiakan buat saya. Dan ketika pertama kali saya mendapatkan gaji dari pekerjaan saya membelikan makanan kepada keluarga saya. Kalau nggak salah itu Ipumi atau mie Aceh ya. Situ melihat mereka itu rasanya bahagia, senang, ya luar biasa lah bisa memberikan keluarga dengan hasil jerih payah sendiri. Setelah itu hobi saya adalah bermain sepak bola, futsal, dan PlayStation. Kalau ada teman-teman yang mau menantang main PlayStation juga, saya pernah main. Impian saya saat ini adalah kalau dari kecil impian saya itu pengen jadi polisi. Tapi setelah sekarang melihat bagaimana polisi-polisi sekarang, itu saya mengubah impian saya. Maksudnya kepada keluarga polisi. Karena dulu saya punya pengalaman. Jika kami sekeluarga pulang kampung, itu di sekitar daerah Aganopat kami kecelakaan satu keluarga. Mobil kami hancur lah. Tapi ketika memang polisi membantu, tapi setelah membantu mereka terang-terangan di depan saya meminta uang terima kasih, dan itu tidak kecil, sebesar lebih kurang 7-10 juta. Dan saat itu kan keadaan kami sedang berduka ya, tidak tepat apa kalau menurut saya. Ya seperti itulah. Dan sekarang sejak melihat beberapa pembicara, saya mengubah impian saya untuk menjadi seorang pembicara besar. Mudah-mudahan tercapai, karena saya yakin kata-kata itu bisa memberikan sebuah energi, baik itu energi positif maupun energi negatif, tergantung dari kata-katanya dan tergantung dari orangnya sendiri mau menafsirkannya bagaimana. Sekian pengalaman dari saya, cerita dari diri saya. Semoga ini bisa menjadi sebuah langkah awal buat kita untuk saling berkenalan satu sama lain dan memberikan manfaat satu sama lain.